mungkin diambil dari rekaman saya nanti ya. Silakan. Oke, Bapak, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Waalaikumsalam. Salam, Ibu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Sehat semua kan ya? Ya, Ya, alhamdulillah. Sehat, Bu. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan biar kita tetap menjalankan aktivitas kita sebagai siswa dan sebagai guru ya. Kemudian adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Mungkin Ibu minta untuk kepada adik Yulian untuk memimpin doa pada hari ini. Kepada adik Yulian, Ibu persilahkan. Ya, baik, Ibu. Mari Ibu Guru dan teman-teman, kita sebelum memulai belajar kita hari ini, mari kita berdoa. Izinkan saya memimpin doa menurut agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, Allah Bapa kami di surga, terima kasih karena Engkau masih mengumpulkan kami untuk melakukan kegiatan belajar dan mengajar kami hari ini. Saat ini kami ingin memulai kegiatan belajar mengajar kami, lindungilah kami, kiranya semua aktivitas yang akan kami laksanakan hari ini berjalan dengan semestinya. Berkatilah kami semua agar kami semua selalu sehat dan tetap semangat mengikuti kegiatan belajar mengajar kami hari ini. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baiklah, terima kasih adik Yulian. Adik-adik, bagaimana dengan kehadiran pada hari ini? Apakah semuanya sudah hadir? Belum, Ya, Bu. hadir semua, Bu. Siapa yang belum hadir? Francisca, Bu. Oh, Francisca. Kira-kira apakah ada konfirmasi dari adik Siska? Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Mungkin adik Siskanya sedang berhalangan ya. Semoga dia tetap sehat selalu. Adik-adik, apakah siap untuk belajar pada hari ini? Siap, Ibu. Siap, Ibu. Ya, baik. Harus siap ya. Nah, adik-adik, apakah masih ingat dengan pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Apakah masih ada yang ingat? Tidak, Ibu. Tidak. Yang lain bagaimana? Apakah masih ada yang ingat? Masih, Ibu. Ya. Dek Yulian, coba materi kita sebelumnya itu belajar tentang apa? Tentang suhu, Ibu. Oh iya, tentang suhu ya. Dari teman-teman yang lain atau adik-adik yang lain, masih ingat apakah itu yang dimaksud dengan suhu? Derajat panas suatu benda, Ibu. Ya, belajar tentang derajat panas suatu benda ya. Apakah suhu ini memiliki alat ukur? Memiliki, Ibu. Memiliki, Ibu. Punya, Ibu. Ya, memiliki alat ukur ya. Berarti adik-adik ingatannya masih luar biasa ya. Nah, hari ini kita tidak akan mempelajari materi suhu lagi. Hari ini kita akan mempelajari materi yang baru. Nah, Ibu ingin menanyakan, apakah kita bisa minum air panas
yang masih baru saja keluar dari panci dalam keadaan baru saja mendidih. Apakah kita bisa minum air itu? Tidak, Ibu. Tidak bisa, Tidak. Bu. Enggak, Bu. Kir- Kira-kira kenapa tidak bisa? Karena panas, Bu. Panas, Karena panas, Bu. ya. Ya, betul sekali karena panas. Nah, bagaimana jika tidak ada air tapi kita sudah yang ada hanya air panas itu saja? Kalau menurut adik-adik, apa yang adik-adik lakukan pada keadaan tersebut? Ditiup. Ditiup. Kemudian apa lagi? Kipas, Bu. Dikipas. Didiamkan dulu, Bu. Didiamkan dulu ya. Ada Dicampur lagi? es, Bu. Dicampur es ya, campur antara air dingin dengan air panas. Pernahkah kalian melakukan itu? Pernah. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah ya? Pernah. Ya. Supaya apa kita mencampurkan air dingin tersebut dengan air panas? Supaya airnya jadi dingin, biar cepat diminum, Bu. Cepat bisa diminum. Supaya airnya bisa diminum. Bagus ya. Baiklah adik-adik, pertanyaan yang baru saja Ibu sampaikan itu berkaitan dengan materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang kalor. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita hari ini Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan nanti adik-adik dapat mendeskripsikan konsep kalor dengan benar. Kemudian yang kedua, adik-adik dapat menghubungkan kalor dengan suhu dengan benar. Kemudian yang ketiga, dapat menganalisis hubungan kalor dengan perubahan wujud dengan benar. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian konduksi, konveksi, dan radiasi. Kemudian dari pembelajaran kita pada hari ini, kita tidak hanya belajar begitu saja ya adik-adik, tetapi harus ada manfaatnya. Kira-kira menurut adik-adik kalau kita mempelajari kalor itu manfaatnya untuk apa ya? Supaya tahu perpindahan panas benda, Bu. Ya, betul ya. Supaya kita mengetahui bagaimana cara perpindahan panas atau bagaimana cara kita mengetahui bagaimana caranya es supaya bisa mencair atau air bisa membeku dan lain-lain. Nah, adik-adik, yang berikutnya Ibu akan menampilkan video ya. Ibu akan menampilkan video. Diharapkan adik-adik pada video tersebut dapat menemukan apa sih yang dimaksud dengan kalor, kemudian bagaimana caranya kalor itu dapat berpindah, atau bagaimana caranya kalor itu bisa merubah wujud suatu benda.
Baik, adik-adik, sebelum Ibu tayangkan videonya, sebentar sambil adik-adik mengamati video, Ibu harapkan adik-adik itu menempatkan posisi sesuai dengan kelompok adik-adik masing-masing. Yang kelompok 1 ada adik Septi, kemudian ada Yos, ada Rita, ada Yunis. Kemudian kelompok 2 ada Yulian, kemudian ada Laksmi, ada Arjuna. Kelompok 3 ada Siska, ada Gustian, dan ada Budi. Jadi ada satu kelompok yang 4 orang ya adik-adik. Ya, Ibu. Baik. Baik, Bu. Ya, silakan adik-adik amati videonya dan sambil adik-adik mengamati video, Ibu akan membagikan lembar kerja melalui WA Group ya. Baik, Bu. Sudah siap? Siap, Ibu. Siap, Ibu. Ya, Bu. Ibu.
terjadi pelepasan kalor atau melepaskan kalor. Nah, yang terakhir, benda padat menjadi benda gas dikenal dengan peristiwa menyublim. Nah, pada saat peristiwa menyublim memerlukan kalor. Nah, kalor untuk mengubah wujud suatu zat disebut dengan kalor laten, di mana kalor laten terbagi atas dua. Yang pertama, kalor penguapan atau pengembunan dengan rumusan Q sama dengan M dikali U atau massa dikali dengan kalor uap. Yang kedua, kalor lebur atau kalor beku dengan rumusan. Contoh soal 4,5 dikali 10 pangkat 3 Joule dikali 10,5 dikali 10 lebur. Nah, 4,5 Joule. Sehingga jawabannya adalah yang kalor dapat berpindah secara yang pertama, yaitu konduksi. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Sebuah benda yang bersifat konduktor dipanaskan pada salah satu ujungnya. Nah, pada salah satu ujungnya akan terjadi kenaikan suhu. Saat suhu naik, partikel benda bergetar lebih cepat. Kemudian kalor berpindah, partikel tidak ikut berpindah. Akibatnya suhu makin tinggi, sehingga ujung yang lainnya akan terasa panas akibat terjadinya perpindahan kalor secara konduksi. Bahan yang mampu mengantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Contoh konduktor yaitu ada timbal, baja, aluminium, emas, tembaga, dan perak. Dan dari grafik dapat diketahui dari kiri ke kanan kemampuan menghantarkan kalornya semakin baik. Artinya perak itu sangat bersifat konduktor. Berikutnya, bahan yang mengantarkan panas dengan buruk disebut dengan isolator. Nah, contoh dari isolator
yaitu air, bata, kayu, styrofoam, udara, dan ruang hampa. Nah, dari kiri ke kanan dapat kita ketahui bahwasanya kemampuan menghantarkan kalornya semakin buruk. Yang kedua, perpindahan kalor secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Contoh arus konveksi, terjadinya angin laut dan angin darat. Nah, perhatikan gambar berikut, di mana pada gambar dapat kita ketahui terjadinya peristiwa pada siang hari. Pada siang hari, udara dari lautan saat kondisi malam. Dengan demikian, radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Contoh perpindahan kalor secara radiasi yaitu, nah, perhatikan gambar berikut, di mana pada gambar dapat kita lihat terdapat sebuah api unggun dan di dekat api unggun berdiri seseorang dengan telapak tangannya mengarah kepada api unggun. Nah, saat berada dekat Baik, api adik-adik. unggun, Apakah masih terdengar suara Ibu? Masih, Bu. Masih, Ibu. Oke. Baik. Untuk sekarang, adik-adik kan telah menonton videonya. Apakah LKPD yang Ibu bagikan di grup semua kelompok sudah memilikinya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bu. Baik, ya. Selanjutnya dari LKPD tersebut, Ibu harap kalian bisa mencermati pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD itu ya. Ya, Ibu. Ya, berikutnya silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Ibu berikan waktu untuk berdiskusi sekitar 3 menit ya. Siap, Ibu. Siap, Ibu. siap, Bu. Baik, silahkan. Apakah ada yang merasa kesulitan mengerjakan LKPD-nya? Belum, Ibu. Masih dicari Masih dicoba, Bu. jawabannya. Ibu masih cari. Oke. Masih coba, Bu. Ya, silakan diskusikan ya. Untuk mencari jawaban itu, selain dari video yang sudah kalian nonton, kalian bisa cari di bahan ajar yang Ibu bagikan dengan buku pegangan kalian sendiri ya.
Gimana Bu Ros? Ya, Bapak. Sudah Bagaimana? selesai, Bu. Kami sudah selesai. Baik. Kelompok berapa yang sudah selesai ini? Waduh, saya lupa saya kelompok berapa tadi, Bu. Oh, kelompok 1. Kelompok 1 cepat ya. Satu Kelompok dua kelompok sudah sama saya, selesai, Bu. Bu. Baik. Kalau sudah selesai, Ibu minta untuk perwakilan satu kelompoknya untuk mempresentasikan pengisian LKPD-nya. Ibu minta pada kelompok 2 diwakili oleh adik Laksmi ya. Silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada adik Laksmi, silakan. Ya maaf Ibu masih mute ternyata. Ya di sini saya akan mempresentasikan hasil dari yang diamati oleh kelompok kami. Di sini kami setelah menonton video itu dapat mengetahui bahwa kalor itu adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Seperti itu. Setelah itu, kalor itu memiliki hubungan terhadap suhu benda, di mana kalor itu untuk menaikkan suhu benda itu tergantung pada jenis bendanya. Seperti itu, Ibu. Dan di sini yang kami amati dari video itu pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Itu ada yang perubahan wujud zat dari panas ke cair itu disebut mencair, dari cair ke gas itu menguap, dari gas ke cair itu mengembun, dari gas ke padat itu mengkristal, dan dari padat ke gas itu menyublim. Seperti itu dari hasil kelompok kami, Bu. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 ya yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok lain mungkin ada yang mau menanggapi? Tidak ada, Sama, Bu. Bu, Sama jawabannya, jawabannya. Baik, sama ya jawabannya bahwa kalor itu adalah apa tadi? Coba Ibu Yulian silakan mengulangi. Ya, Ibu. Siapa yang mau mengulangi presentasi dari kelompok 2? Saya, Ibu. Ya, silahkan. Energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Ya, energi panas yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Baiklah. Kalau tidak ada kelompok lain yang mau menanggapi, kita akan lanjut ya. Bahwa adik-adik sudah mengerjakan tugas pada hari ini dengan baik. Nah, adakah yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Pak Yos mungkin? Atau adik Siska? Mungkin bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Baik, Ibu. Saya coba simpulkan, Ibu ya. Ya, silahkan. Kalor itu adalah tingkat derajat panas suatu benda. Kemudian kalor itu dibagikan dua. Ada yang namanya konduktor dan isolator. Konduktor itu yang menghantarkan panas yang baik, sedangkan isolator itu adalah penghantar panas yang buruk. Contoh dari konduktor adalah besi, contoh dari isolator adalah plastik. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Adik Siska sudah membantu Ibu untuk yang kita pelajari hari ini. Sebelum Ibu akhiri,
Ibu akan memberikan kuis, dan kuis ini kalian akan menjawab melalui pesan di WA grup saja ya. Kuisnya hanya 1 nomor kok. Baik, Bu. Siap, Bu. Baik, Bu. Baik, Nah, kuisnya adalah apakah yang dimaksud dengan kalor? Nah, nanti Ibu akan menunggu jawabannya adik-adik melalui pesan ya. Siap, Ibu. Siap, Ibu. Baiklah. Adik-adik, kita sudah berujung pada waktu pada hari ini, karena kita terbatas dengan waktu pembelajarannya. Mungkin karena Ibu terlambat masuk, jadi ada yang tertinggal. Untuk pertemuan berikutnya masih tentang kalor, tapi pada pertemuan tersebut nanti kita akan melakukan praktikum. Praktikumnya yang sederhana saja dengan alat dan bahan yang kita gunakan di sekitar, ya. Tentang masih perpindahan kalor. Tadi ada perpindahan kalor itu ada konduksi, konveksi, dan radiasi, ya. Kemudian harapan dari Ibu adalah semoga adik-adik tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya, tetap belajar. Belajar itu bukan hanya di sekolah, dimanapun tetap harus belajar tentang hal-hal yang baik. Kemudian Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Sebelum untuk adik Arjuna untuk memimpin doa untuk menyelesaikan pembelajarannya. Kepada adik Arjuna, Ibu persilahkan. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Baik, teman-teman. Sebelum kita pulang atau mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari kita tutup kegiatan kita dengan doa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih adik-adik Arjuna. Dengan berakhirnya doa dari adik Arjuna, sekalian Ibu akan mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Sekian dari Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih.